Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Turut saya perkenalkan juga yaitu Bapak Ernal Noviandri SPD. Beliau adalah pengajar praktik kami. Pada video kali ini saya akan menampilkan yaitu hasil rekaman pendampingan individu 2 atau PI2 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tenom terkait yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi berkumpul di SMA Negeri 1 Tenom yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan indahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Pertama-tama kata penghormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenom, Bapak Tirwansyah, Bapak CGP, calon guru penggerak, Bapak Abu Bakar, kemudian Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Tenom dan tenaga SMA Negeri 1 Tenom dan tenaga kependidikan juga yang turut hadir dalam kegiatan pendampingan individu 2 yaitu visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebagai moderator, yaitu saya PP atau pengajar praktiknya Pak Abu Bakar. Nama saya Ernal Noviandri, saya bertugas di SMK Negeri 1 Calang. Jadi karena biasa lintas SMK Pak, sebutnya SMK gitu. Jarang-jarang main-main ke SMA. Ini karena ada CGP, jadi main-main lah ke SMA. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita duduk bersama dalam agenda pendampingan individu. Yang di dalam pendampingan individu 2 itu ada diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan kita duduk di sini dalam mendiskusikan ini adalah membicarakan dan mendiskusikan cita-cita ya visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita mau melihat visi sekolah kekinian. Nah, artinya bahwa kita di sini tidak merubah visi sekolah, Bapak Ibu. Jadi perlu kami tekankan Bapak sekolah dan Bapak Ibu yang lain, kita tidak merubah visi sekolah. Cuma kita melihat dengan apa yang sudah dipelajari teman-teman CGP, tepatnya itu pada modul 1-3, mereka telah belajar tentang visi guru penggerak, yaitu terkait dengan kurikulum merdeka. Maka langkah selanjutnya adalah mereview, melihat visi sekolah. Nah, kalau nanti ketika kita melihatnya perlu ada perubahan, maka sekolah silahkan merubahnya pada forum perubahan visi sekolah. Karena visi sekolah itu tidak serta-merta langsung kita bisa rubah ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa duduk seperti ini kita langsung merubah. Tapi ada undang-undangan lain, ada forum khusus yang memang bisa membicarakan visi sekolah. Itu tujuan kita yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, diskusi ini nanti akan dipimpin oleh calon guru penggerak kita. Ya, namun sebelum ini saya serahkan kepada calon guru penggerak, langkah baiknya kita meminta arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita pada saat ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'du. Puja dan syukur sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk hadir dalam acara PI2 ataupun pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah terhadap guru penggerak, calon guru penggerak.
Yang kami hormati Pak Ernal Novriandri selaku guru pengajar praktik, Pak Abu Bakar sebagai calon guru penggerak, Bapak dan Ibu sebagai anggota. Ya. Hari ini kita diikutsertakan dalam kegiatan PI 2, yaitu tentang visi, ya, visi. Berbicara tentang visi, ya, ini adalah tujuan kita bersama. Ya. Visi ini mungkin sudah lama sudah ada, ya, dan sedang kita laksanakan. Visi yang lalu ini akan sama-sama kita lihat kembali, kita evaluasi kembali. Nanti kita diskusikan apakah masih cocok dengan kekinian, ya, ataupun perlu perubahan-perubahan atau perlu revisi-revisi, ya. Itu sama-sama nanti hasil rekomendasi kita bersama. Nanti kita buat forum bersama lagi, ya, dan kita libatkan biasanya komite, Pak Enal, komite untuk memutuskan visi misi sekolah, ya. Setelah rumuskan, kemudian dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, ya, baru diputuskan, ya. Karena visi ini sangat penting sebenarnya, ya, visi. Berbeda dengan negara luar, kalau kami lihat ketika kami di magang di Malaysia itu, visi itu negara yang buat, bukan sekolah, ya, negara yang buat. Jadi semua SMA itu sama visinya, satu visi, ya, karena mereka diselaraskan dengan visi misi pemerintah, ya. Jadi kalau sekolah yang bermisi, visi mungkin kita agak sulit, ya, karena kita bukan sebagai pemegang kewenangan, nah, seperti itu. Tapi kalau dari Indonesia mungkin semua sekolah buat visi dan misi tersendiri, ya. Tidak ada visi misi yang dicetuskan ataupun diamanahkan oleh negara, ya. Tapi dengan demikian kita usahakan visi dan misi kita itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita, ya. Kami sangat tertarik untuk membuat visi lebih ke arah agama, ya, agama. Karena kita lihat ke depan anak-anak ini lebih kita fokuskan ke pemahaman agama, ya. Karena walaupun sedar apapun ilmu pengetahuan, jika tidak diimbangi dengan agama, kami lihat anak-anak kurang bagus, ya, kurang bagus. Tapi ketika anak-anak pintar, cerdas, ya, kemudian seimbang dengan agama, ini lebih sempurna, ya. Jadi sudah lama terlintas di benak kami, ya. Itu visi misi akan kita evaluasi, ya, evaluasi dan akan kita revisi sesuai dengan kondisi yang sekarang, ya. Dan kami harapkan nanti kepada Bapak Abu Bakar sebagai calon guru penggerak, ya, bisa menularkan ilmunya, ya, gambaran, kemudian bisa menggambarkan apa itu visi, ya, dan apa itu prakarsa, sehingga nanti ada efek untuk sekolah, ya. Karena apapun yang kita laksanakan harus ada pengaruh dan efek terhadap mutu dan keterlanjutan sekolah di masa yang akan datang. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Ernal yang telah sudi menampingi, ya, sehingga acara ini bisa terlaksana, dan insya Allah kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan bisa berakhir dengan manis, ya, dan dapat menghasilkan kesimpulan yang bagus. Demikian dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa arah visi lebih menekankan ke agama, kan gitu, ya. Jadi ini juga nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman dan bertakwa. Nah, namun untuk lebih jelasnya nanti ini akan dikupas tuntas oleh calon pemimpin perubahan, pemimpin pembelajaran juga, yaitu Bapak Abu Bakar. Namun sebelumnya saya sampaikan ada beberapa agenda atau susunan pertemuan kita. Yang pertama tadi pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian yang terakhir itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah Bapak Ibu, kami sangat berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu nanti dalam merumuskan kalimat rumpang. Nah kalau seandainya
visi sekolah kita sudah sesuai, maka kita akan membicarakan program apa yang menunjang keberhasilan visi itu. Tapi kalau visinya tadi mau di review, silahkan direkomendasikan seperti kata Pak Ketua untuk dibicarakan pada forum yang lebih tepat untuk membahas visi sekolah. Nah, selanjutnya langsung saja kita serahkan mikrofon ini kepada Bapak Abu Bakar untuk memimpin diskusi ini. Kepada Bapak Abu Bakar, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat bertangkaikan salam sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah akhlak manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiman dan sekeyakinan, yang senasib dan seperjuangan dengan Rasulullah di dalam menegakkan agama Islam. Kata-kata penghormatan kami yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenom yang kami muliakan, Bapak Ernal Noviandri SPD. Beliau adalah pengajar praktik, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf DU yang telah hadir pada ruangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan dari Bapak Ernal Noviandri sebagai moderator, hari ini izinkan saya Bapak Ibu di sini untuk memimpin ataupun menyampaikan beberapa ilmu yang telah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak masih di modul 1. Karena di modul 1 itu ada 1.1 sampai dengan 1.4. Bapak Ibu, izinkan lagi saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya bukan menggurui ya, tetapi lebih ke arah sama-sama berbagi, karena memang kami dituntut dan wajib untuk menyampaikan ini kepada rekan sejawat dan juga warga sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul dari slide presentasi pada hari ini, yaitu pendampingan individu 2, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, visi sekolah kita itu sudah bagus ya. Bahkan kita juga sudah melahirkan generasi-generasi hebat alumni SMA 1 Tenom. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari pemerintah, yaitu tentang pendidikan yang semakin hari semakin berkembang, dituntut dengan tuntutan zaman dan juga kodrat alamnya, maka saat ini sedang digaungkan yaitu kurikulum merdeka. Mungkin saja kita belum melaksanakan, insya Allah mungkin akan kita laksanakan pada semester akan datang, sehingga kita ingin menyelaraskan apakah visi kita itu perlu pembaruan atau seperti Pak Kepala Sekolah sampaikan tadi, kita punya satu poin yang kita harapkan dari anak kita. Maka dari situlah mungkin perlu penyesuaian dan juga apakah kita perlu revisi, ini nanti akan ada forum besar. Tapi hari ini kami ingin sama-sama berbagi tentang bagaimana sih alur itu dalam menyusun visi. Tentu ini karena kita di sekolah, tapi jika kita di rumah juga kita punya visi Bapak Ibu ya. Mana tahu nanti keluarga kita bawa kemana, sebenarnya punya arah juga. Oleh karena itu kita di sini sama-sama belajar. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kita sama-sama diskusi. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya tunda, akan kita tanyakan lagi kepada
pengajar praktik, ada juga instruktur, ya, ada juga fasilitator dan juga bahkan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, visi dan prakarsa perubahan. Mungkin kalau kita lihat dari kata, ya di sini ada guru bahasa Indonesia, ya. Apa sih arti visi itu? Mana Bubi? Ayo Bubi, apa itu visi? Jadi visi itu kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya. Visi itu serangkaian kata yang sudah dikemas, yang hakikat dari kata itu adalah impian atau tujuan kita. Makanya visi sekolah, tujuan sekolah kita bawa kemana? Ya itu dia. Sedangkan prakarsa perubahan ini adalah inisiatif kita, ya, inisiatif warga sekolah yang kita tuangkan nanti dalam bentuk kalimat visi. Makanya nanti kita ada beberapa simulasi yang merupakan inisiatif dari Bapak Ibu sekalian untuk perubahan yang ingin kita buat, dan nantinya kita ciumkan menjadi kata-kata, yang kata-kata itulah namanya visi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini sebelum ya kita melangkah jauh ke depan, ya di sini Bapak Ibu kita sama-sama dulu ada brainstorming ya. Kita nonton ini sebentar. Ya, kita nonton sama-sama. Ya, coba kita lihat. Mungkin nanti kita bisa simpulkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke depan, apa yang bisa kita simpulkan dari video pendek tadi? Bu Arya, izin Bu ya. Nah ini saya dikasih kendali saya, ya. Jadi sopir, jadi mudah saya sopir. Apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Mungkin sekitar 2 orang saja, satu dari yang
Ibu, satu yang dari bapak-bapak. Silakan Bu Maria. Dari film yang sudah kita nonton, ini menurut pendapat saya ya Pak. Siapa sih namanya? Si Bernard itu dia pertama usaha dia ngambil tas ke atas lemari, terus biarpun bagaimana sulitnya dibuat, bagaimana caranya tas itu terambil. Terus itu usaha dia pertama. Terus kita kan belum tahu apa yang dia pengen, untuk apa sih tas itu. Ternyata setelah kita lihat, dia ngambil tas, ngambil perkakas yang dia perlukan. Rupanya dia punya mimpi, dia mau ke gunung es. Tapi di perjalanan mendapat berbagai rintangan yang tidak mudah. Yang kita salut dari si Bernard ini sendiri adalah sebanyak itu rintangan yang dia lalui, tapi dia tetap kekeh ingin mencapai tujuan dia tadi, tujuan pertama dia tadi. Oke, baik, kita beri aplaus buat Bu Maria. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Baik, sekarang terima kasih Bu Maria. Kita ingin dari bapak-bapak satu. Pak Jamal dulu ya. Ya, dari yang muda-muda dulu. Ya, silakan Pak Jamal Izan. Baik, dari video yang sudah ditampilkan tadi bisa ambil kesimpulan yang bahwa betapa gigihnya seekor penabir untuk menggapai yang dia inginkan. Artinya visi yang dia inginkan harus tercapai, walaupun ada rintangan dan hal lain sebagainya yang menghalanginya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Kita beri aplaus buat Pak Jamal. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang lain, disimpan dulu. Ini pasti sudah ada sebenarnya, cuma disimpan dulu karena di depan masih banyak. Ya, seperti itu ya. Jadi dari kesimpulan tadi ya dari Bu Maria dan Pak Jamal sudah sangat tepat bahwa si Bernard tadi dia punya visi, ya, punya visi. Namun dalam menggapai visi itu butuh perjuangan yang berat, ya, tidak mudah mencapai visi. Oleh karena itu, tapi di semua kita ini, di si Bernard itu dia punya potensi. Bahkan dia tadi menggunakan alat pertama, ya, menggunakan alat untuk naik ke gunung es. Tapi alat itu jatuh, tapi dia rupanya dalam diri dia itu ada potensi, kupu dia rupanya. Makanya kita di sini Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa, tetapi potensi itu tidak sama Bapak Ibu. Siswa kita juga sama. Tidak semua anak itu kita misalnya melihat dia nggak pintar di akademik, tapi dia punya potensi di bidang lain. Oleh karena itu, potensi yang ada pada guru kita, potensi yang pada anak-anak kita kumpulkan menjadi satu untuk menggapai yaitu prakarsa perubahan yang kita rangkum dalam sebuah kalimat visi sekolah. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan arahan tadi bahwa tujuan diskusi kita itu sesuai petunjuk, ya. Ada 3 sebenarnya, tapi di sini saya tambah 1 karena diinginkan juga seperti itu. Yang pertama, melalui diskusi nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta diskusi dapat merumuskan kalimat rumpang. Jadi nanti ada kalimat rumpang, kita lengkapi bersama apa sih keinginan Bapak Ibu terhadap siswa kita, mau dibawa kemana siswa kita. Jadi nanti ada berapa kalimat. Yang ketiga, peserta diskusi dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, ya, perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya yang keempat, peserta diskusi mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Misalnya ada perubahan apa yang kita rubah? Seperti tadi, misalnya lebih religius lagi ya anak kita. Jadi itu adalah prakarsa-prakarsa perubahan, inisiatif-inisiatif dari warga sekolah yang kita tuangkan dalam bentuk visi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut.
Bapak Ibu, saat ini Menteri Pendidikan dan Riset dan Teknologi ya, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menggaungkan namanya kurikulum merdeka. Bahkan kita sudah sama-sama tahu, tinggal implementasi saja. Ya, di sini Bapak Ibu di kurikulum merdeka harapan siswa-siswi kita yaitu menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila. Artinya siswa kita yang pertama punya 6 dimensi seperti yang kita sudah sama-sama presentasikan pada saat diseminasi kemarin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini mungkin seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi. Jadi mungkin anak kita ini sudah kurang di bagian ini. Maka ini kita tuangkan dalam prakarsa perubahan nanti yang nantinya sudah ada pada elemen yang pertama ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensinya. Selanjutnya ada kebinekaan global. Ya, ini budaya Bapak Ibu. Mungkin kita budaya berbeda-beda, tetapi kita menghormati budaya orang lain dan jangan sampai menghilangkan budaya kita sendiri. Selanjutnya bergotong royong. Gotong royong ini bukan arti harfiah kayak seperti gotong royong Jumat Bapak Ibu ya, tetapi lebih ke berkolaborasi. Artinya anak kita bisa berbagi sesama anak yang lain ya. Ini. Selanjutnya kreatif. Kreatif itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Orang yang kreatif bisa menjual sisir dalam jumlah banyak kepada orang kota. Pernah dengar ya? Ada yang belum? Bagaimana kita jual sisir kepada orang kota? Ini agak sulit Bapak Ibu. Orang kreatif bisa Bapak Ibu. Perlu saya cerita sekarang atau kita lewatkan aja? Cerita. Kita ceritakan ya, cepat saja. Jadi Bapak Ibu ada seorang biksu. Ya, biksu itu kan botak biasanya. Selanjutnya ada sebuah tempat ibadah biksu. Selanjutnya orang-orang mancanegara, bule-bule mancanegara berkunjung ke tempat biksu itu berziarah. Ya, jadi ada seorang sales marketing, ada 3 anak buah, dia suruh jual sisir ke situ. Boleh ke biksu, boleh kepada bule-bule mancanegara, boleh pada siapa saja di lingkungan itu. Yang pertama berhasil menjual satu sisir saja ya kepada biksu. Jadi kenapa jual satu? Itu pun karena terpaksa. Biksu terpaksa beli karena sudah seharian penuh putar-putar di situ nggak ada yang beli. Terjual satu. Yang kedua, salesman yang kedua, dia jual cuma 10 sisir. Itu sudah seharian. Dia lakunya kepada siapa? Ke orang bule yang berkunjung ke situ karena angin badai, rambut bule itu sudah acak-acakan sehingga dibelilah 10. Sedangkan satu lagi, ini penjual sangat kreatif. Dia laku sampai 500 sisir. Caranya dia bagaimana? Rupanya dia kreativitasnya tinggi sekali. Dia tawarin kepada biksu. Pertama biksu bilang, untuk apa sisir rambut saya nggak ada? Ya kan? Rupanya dia olah bahasa, dia bilang gini, biksu, memang engkau tidak ada rambut sekarang. Tetapi sisir ini bisa biksu jadikan sebagai souvenir yang bisa biksu tanda tangan biksu. Jadi orang bule yang berkunjung ke situ bisa kasih sisir itu dengan tanda tangan biksu. Itu akan jadi cenderamata yang sangat luar biasa. Sehingga diborong semua sama biksu karena bisa dibikin tanda tangan sama si penjual sisir di situ, dia beli semua. Jadi orang-orang yang berkunjung ke situ dikasih cenderamata. Artinya kreativitas itu bisa menjual sisir kepada orang kota. Ya, jadi itu kreativitas Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Anak-anak kita juga butuh kreatif, seperti yang saya bilang, apalagi zaman sekarang sekolah itu nggak menentukan Bapak Ibu. Nah, tapi orang-orang yang kreatif, konten kreator itu dia nggak sekolah, tetapi penghasilannya miliaran per bulan. Ya, kenapa? Karena kreativitas. Selanjutnya bernalar kritis Bapak Ibu. Ini anak-anak kita butuh nalar kritis karena pada saat mendapat informasi yang sangat global, dia menyaring dulu, membandingkan dulu sumber-sumbernya dari mana, mengolah informasi. Ini nalar kritis. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu kita tidak terikat dengan orang lain. Jadi anak-anak kita jangan sampai terikat dengan orang tua, terikat dengan sekolah, tapi kita bisa mandiri. Ya, inilah yang nantinya dari dimensi-dimensi inilah
kita harapkan anak-anak kita itu bisa menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi itu harapannya Bapak Ibu. Dan pada saat kita merangkai visi, inilah pedoman kita Bapak Ibu. Arahnya dibawa ke sini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita sekarang sama-sama kerja. Artinya Bapak Ibu, kita ada berapa kalimat rumpang? Sebenarnya kalimatnya ada di sini, ada 6, ya. Tetapi biar lebih menarik, kalimat rumpang ini kita selesaikan satu-satu. Pasti beda-beda versi dari masing-masing kita. Karena di sini ada kata kunci. Bapak Ibu bercita-cita murid kita yang seperti apa? Itu harapannya. Cita-cita Bapak Ibu terhadap murid kita itu yang seperti apa? Ya. Jadi di sini kita memimpikan murid kita yang mana Bapak Ibu? Ya. Jadi kita sama-sama. Baik, sekarang saya bagikan kertas plano ini, ya. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu tulis saja sesuai keinginan Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jangan berlama-lama karena ada 5 lagi di belakang. Supaya tidak double jawaban, mungkin bisa saya bagi ini untuk melihat gambaran ke depan ya. Jangan nanti yang A juga sama ya, karena ada 6 ya untuk gambarannya. Tapi pada yang berikutnya ada gambaran juga. Ini soalnya. Udah deh. Oke baik Bapak Ibu, mungkin 1 menit biar cepat sedikit. Iya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Apa Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu, mungkin beda kita beda keinginan. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, kita menginginkan anak kita yang bagaimana yang kita impikan. Satu aja, nanti kita bagi kertas lain untuk nomor 2. Tujuannya bisa kita rekap nanti yang kalimat rumpang nomor 1 berarti kita bisa gabungkan yang sama idenya, yang mungkin beda idenya yang untuk kalimat pertama. Ya, jadi di situ kita buat kalimat rumpang pertama. Ya, untuk yang kedua masih ada kertas plano di sini. Ya, nanti yang kedua lain lagi. Oke baik, siap Bapak Ibu? Nampaknya mungkin masing-masing bisa kalimat sendiri aja. Tidak masalah Bapak Ibu. Nggak berdosa nanti kalau kalimat Dikumpulkan. Oke baik, siap Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau sudah siap, minta bangun kita tempelkan di sini. Iya. Sambil kita simulasi 3 orang saja yang membaca. Ya, yang duluan Bu Siska silakan. Oke, Bu Siska minta izin dibaca. Ya, dibaca 3 orang saja ya, untuk simulasi itu 3 orang saja. Kalau dari saya, yang saya berikan dari murid itu adalah pertama siswa dapat memahami materi dan yang diberikan oleh guru.
Siska bertepuk tangan dulu Siska. Gimana kita tempel di lengket? Hah? Oh, kayak di bawah aja boleh. Lengket ya? Oh, mungkin punya Siska yang pertama mungkin ya, agak kurang kuat. Berabu, berdebu, berabu bakar. Oke, baik. Kita di sini aja. Di sini bisa nih. Bisa. Coba tes. Coba uji di sini dulu. Oh, di bawah aja boleh. Oke, baik Bulan. Nomor 2 atau nomor 1. Dibaca yang Bulan tulis kira-kira apa yang Bulan impikan tentang murid. Kalau saya menuliskan berbudi pekerti yang baik, cerdas dan inovatif. Oke, keren. Ini kalau nggak kayak ini aja bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Ajis, coba izin satu Pak yang tadi Pak. Yang mana? Yang tadi Bapak memimpikan murid yang bagaimana? Saya mimpikan murid yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beserta taat kepada guru dan orang tua. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, sudah itu kalimat rumpang yang pertama, yang dapat giliran. Baik Bapak Ibu, kalimat rumpang yang kedua. Bapak Ibu bercita-cita terhadap murid itu bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini yang warna kuning Bapak Ibu ya. Coba dipegang Siska. Gak apa-apa Bapak biar panas sedikit. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah. Ya, silakan ditulis Bapak Ibu 1 menit. Nah, capek Bapak Ibu ya. Ya, isi hati ya Bapak Ibu, isi hati. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah. Murid adalah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan. Apa yang Bapak Ibu percaya pada murid? Ya, hari ini saya yang minta Bapak Ibu yang isi ya. Saat pendidikan kami disuruh isi juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kami balik. Ya, kita percaya bahwa murid adalah. Siap? Oke Bu Siska, kalau siap boleh mungkin ditempelkan di versi kedua ini. Ya, ini rangkuman merahnya, nanti kita baca. Ya, per kertas 1 aja ya, nggak usah banyak kali mungkin, karena nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, Bu Dini, minta tolong dibacakan yang pertanyaan kedua. Ya, menurut saya kita percaya bahwa murid adalah aset berharga yang sangat berharga buat masyarakat kita dan agama kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Dini. Iya, terima kasih Mbak Bu Dini ya. Aset yang sangat berharga ya buat masa depan bangsa. Bu Maria, sekali lagi. Menurut saya kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang memiliki berjuta potensi. Berjuta potensi. Oke, keren ya. Siswa kita berjuta potensi. Ya. Baik Bapak Ibu, yang lain dikumpulkan 1 ya, boleh kita tempel di sini. Jadi yang kuning ini pertanyaan kedua. Oke, sip. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga Bapak Ibu ya. Pertanyaan ketiga, nanti yang belum ya. Pertanyaan ketiga,
Di sekolah kita mengutamakan. Ya, silakan Bapak Ibu lengkapi. Cita-cita untuk murid ya kata kunci untuk murid. Yang ada dua kita buka ya sama. Yang lebih simpan dulu. Kalau ujungnya nggak ikut nanti kita pakai baju ada. Satu kertas saja Bapak Ibu ya. Satu kertas saja. Di sekolah kita mengutamakan ya, cita-cita kita untuk murid. Di sekolah kita mengutamakan apa? Untuk anak-anak kita, ya, cita-cita untuk murid. Siap ya? Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan. Sebelah sini satu orang dikumpulkan, sebelah sana satu orang. Oke. Silakan ditempel Bapak Ibu ya. Di sini sudah 3. Yang belum Bu Mimi. Ya, coba dibaca Bu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak dan adab yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Mimi ya. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya yang kedua Bu Intan. Dari pertanyaan ini, dari kalimat rumpang ini, di sekolah kita mengutamakan ya untuk murid ya. Tentunya kita harus mengutamakan diri sendiri dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Iya, enggak harapan kita ini di sekolah cita-cita kita untuk murid. Saya perbaiki diri saya dulu untuk menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kalimat rumpang berikutnya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Oke. 1 menit Bapak Ibu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, coba dipikir Bapak Ibu. Ini merupakan langkah-langkah Bapak Ibu dalam menyusun visi. Ya. Kalimat-kalimat inilah yang membantu kita dalam merangkaikan visi. Ya, dengan kata lain inilah prakarsa perubahan Bapak Ibu, prakarsa, inisiatif dari Bapak Ibu terhadap yang kita cita-citakan untuk murid kita. Siap Pak Jamal? Siap. Oke, baik. Pak Jamalizar yang sudah siap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan sukses dan berhasil suatu saat nanti. Wow, luar biasa ya. Ya, akan sukses dan berhasil suatu saat nanti. Baik, yang lain satu Bu Fatmah sudah? Belum ya?
Bu Fitri, sudah? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang baik dalam diri mereka. mereka memiliki potensi yang baik dalam diri mereka. Oke, luar biasa ya. Jadi kita sadar betul ya. Baik, silakan digabungkan jadi satu. Minta tolong Pak Jamal. Ya, kita tempelkan di sini. Baik Bapak Ibu, kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk silakan Bapak Ibu ambil kembali mungkin warnanya. Diusahakan warnanya namanya cukup 100 lembar. Ya. Oke. Hah? Terbalik tulis. Oh, makanya nggak lengket. Ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Baik Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk ya, dokumentasi Meliburkan siswa. gimana? Yakin untuk meliburkan siswa. Oke, sip. Kita minta ulang lagi dari Bu Ulan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Mematuhi peraturan sekolah, menjalankan kewajiban atau tugas serta memperoleh hak yang sesuai. ya. Bu Asrina sudah siap? Sudah. Silakan Bu Asrina. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Mewujudkan visi sekolah. Iya. Oke, baik. Sudah terkumpul ya? Oke, kalau sudah terkumpul, iya. Oke. Luar biasa. Ya, ya. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, tolong dibagi Pak Jis, dapat yang terakhir, jumlah lembarnya dapat. Ya, intinya cita-cita untuk murid Bapak Ibu ya. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Campur aja, nggak apa-apa. Ya, ini adalah kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya. Oke.
Cita-cita untuk murid kita dan warga di sekolah ini paham bahwa serius sekali. Serius sekali untuk prakarsa perubahan ya. Oke, siap pun ini ya. Coba pun ini lagi yang duluan siap. Tuh yang kalimat rumah terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kedisiplinan dan akhlak mulia itu sangat memudahkan bagi kehidupan di masa yang akan datang. kedisiplinan dan Akhlak yang mulia itu akhlak yang mulia memberikan dampak yang bagus untuk masa yang akan datang. membuat dampak yang bagus untuk masa akan datang. Oke. Siapa yang belum ya? Bu Fatma sekali. Ayo Bu Fatma. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebenarnya semua murid mampu untuk menaati aturan tertentu di sekolah. Semua murid mampu menaati semua aturan di sekolah. Wah, luar biasa ya. Ya, baik. Bu Maria, Bu Maria. Sekolah adalah tempat melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Oke, luar biasa ya. Intinya tentang akhlak ya. Luar biasa. Baik, tentu dari Bapak Ibu yang lain juga sangat luar biasa ya. Coba dikumpulkan biar jadi satu, karena ini jadi apa? Referensi Bapak Ibu. Karena ini kan isi hati sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lebih memahami tentang kondisi anak di kelas. Kepala sekolah mungkin jarang masuk kelas Bapak Ibu, nggak tahu kondisi anak bagaimana ya. Tetapi kita di kelas kita akan tahu. Sehingga inilah Bapak Ibu prakarsa perubahan. Inisiatif dari kita itu kira-kira apa yang isi hati kita terhadap anak kita. Sejauh mana sudah anak kita. Ya, jadi berawal dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu dalam menyusun visi sekolah. Jadi bukan sekedar menulis slogan, karena kita terbiasa dengan slogan Bapak Ibu. Sekolah kita itu visinya kalau nggak salah mulai dari berdiri sekolah, ya kan? Dan sekolah-sekolah yang lain juga sama. Sehingga kita tidak mengetahui apakah anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang sama perilakunya. Ya, jadi dari sinilah guru-guru kita ada inisiatif sendiri, prakarsa perubahan apa yang kita inginkan dari anak. Berawal dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, kami juga sudah duluan Bapak Ibu dapat pertanyaan seperti itu. Ya, jadi bukan Bapak Ibu saja. Ayo hari ini nampaknya kita saja yang menulis. Nah, jadi kita juga sama ya. Jadi untuk yang CGP ini duluan mendapatkan langkah ini. Jadi di sini Bapak Ibu ini yang saya tulis kemarin. Saya memimpikan murid-murid yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan mampu beradaptasi sesuai dengan kodrat zaman, religius, berbudaya, dan berakhlak mulia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Selanjutnya, saya percaya bahwa muridlah punya karakter dan keunikan masing-masing, sehingga guru harus mampu menggali potensi yang ada pada siswa. Ya, ini juga yang saya tulis kemarin. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang membentuk karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi tetap kita arahkan semua orang menginginkan anak yang bagus karakternya. Bahkan jangankan anak orang, anak sendiri kita juga harapkan seperti itu. Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolahlah tempat menyenangkan untuk belajar. Ya, jadi itu cita-cita kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita nyaman untuk belajar. Selanjutnya, ini yang saya tulis kemarin, bahwa saya dan warga di sekolah saya yakin untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid adalah generasi yang harus dididik dan dibina karakternya, digali potensinya untuk menghasilkan generasi hebat di masa akan datang. Kalimat rumpang ini adalah awal atau tahap awal dalam menyusun visi. Makanya dalam menyusun visi sekolah wajib melibatkan warga sekolah, seluruh guru, bukan hanya slogan, ya, seluruh guru. Makanya kan ada guru yang masuk kelas misalnya IPS,
Dia tahu karakter muridnya, dia menginginkan perubahan apa, tertuanglah dalam visi Bapak Ibu. Langkahnya kalimat rumpang tadi, ya, bukan hanya sebagai motto saja, ya, seperti itu. Makanya nanti ada guru, ada tendik, ada komite, ada kepala sekolah. Inilah dasar awalnya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ayo kita perhatikan sama-sama visi sekolah kita. Coba Bapak Ibu, visi sekolah SMA Negeri 1 Tenong. Unggul dalam prestasi, berkualitas dalam pelaksanaan, dan berkepribadian Islami. Coba ingatnya Bapak Ibu, mungkin sering kita hafal. Unggul ya dalam prestasi, berkualitas dalam pelaksanaan, dan berkepribadian Islami. Sudah ingat Bapak Ibu? Sudah ya? Bulan 11 tahun sudah di sini ya, sering baca kan? Jadi Pak Haji sudah berapa tahun di sini Pak? 9 tahun ya, dulu di Pasiraya. Oke, ini visi sekolah kita. Dari visi sekolah kita dan kalimat rumpang inisiatif prakarsa perubahan yang Bapak Ibu tulis dari 6 pertanyaan tadi, muncullah pertanyaan berikutnya. Apakah ya visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita pada murid? Ya, saya balik Bapak Ibu ke sini. Saya balik dulu. Yang Bapak Ibu tulis isi hati tadi Bapak Ibu, apakah sudah selaras dengan ini? Atau ada yang perlu kita perbarui? Atau ada yang perlu kita tambahkan? Itu yang jadi persoalan. Karena untuk apa? Untuk memenuhi keinginan prakarsa perubahan dari Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Unggul dalam prestasi. Kata kuncinya tetap profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Tadi yang ingin yang anak-anak religius, akhlak mulia, itu kan masuk dari profil belajar Pancasila. Unggul dalam prestasi, berkualitas dalam pelaksanaan, berkepribadian Islami. Ini kalau kita lihat visi ini, kita bukan bilang kurang, tetapi lebih umum Bapak Ibu ya. Kalau untuk akhlak tadi mungkin kata kuncinya masih umum, berkepribadian Islami. Berkepribadian Islami itu kan masih global sekali. Ya, global sekali. Mungkin kita mau apa yang ada masuklah kata-kata isi hati Bapak Ibu yang berakhlak mulia. Boleh Bapak Ibu kita ubah bersama, artinya dengan kesepakatan bersama. Misalnya di sini yang kurangnya apalagi zaman sekarang. Anak-anak butuh teknologi. Kapasitas sekolah kita lumayan besar. Komputer ada, internet ada. Di sini ada nggak? Belum ada. Ada nggak tadi dari prakarsa perubahan Bapak Ibu yang menginginkan anak-anak kita yang bisa berteknologi? Ya, jadi bisa kita masukkan Bapak Ibu ke visi. Namun dengan hasil kesepakatan diskusi bersama dengan warga sekolah, baru diketok palu oleh kepala sekolah. Jadi itu langkah-langkah menyusun visi Bapak Ibu ya. Ya, dari sini pertanyaan yang tadi yang pertama, apakah selama ini sudah selaras? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Ya, ini kalau ada Pak Kepala Sekolah mungkin lebih pas lagi. Ya kan? Cuma ada tamu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu dulu alur dalam menyusun visi. Menanti di rumah Bapak Ibu, mungkin di rumah juga seperti itu. Visi keluarga kita apa? Jadi kita susun dulu. Kira-kira ini kita mau anak kita seperti apa? Jangan nanti anak kita mau jadi ustaz. Dia sekolah di umum agak susah. Anak kita mau jadi polisi. Sedangkan dia tingginya tidak mencapai kriteria, ini nggak bisa juga. Makanya dibawa kemana? Berawal dari inisiatif kita. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan ini mungkin sama-sama kita simpan dalam hati. Jika nanti pelaksanaan kurikulum merdeka dan tadi kepala sekolah juga menyampaikan, jika ada yang perlu diselaraskan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik Bapak Ibu, kita next. Ya, notulen tadi beralih kepada Bu Siska masih ya, Bu Siska belum ya. Hasil diskusi kita dari pertanyaan tadi, apakah sudah selaras ya atau belum, atau perlu kita tambahkan? Maka di sini Bapak hasil diskusi kita hari ini kita bisa tuliskan kira-kira
apa yang mau kita capai dari siswa kita. Atau prakarsa tadi apa, misalnya berakhlak mulia, berarti ini kita bisa edit. Misalnya ini bapak kepala sekolah juga nggak ada di sini, misalnya kita mau edit misalnya di sini, kita bisa merubah, misal ya, ini belum permanen, misalnya mewujudkan siswa atau peserta didik yang berprestasi misalnya ya, kata kunci singkat saja, karena di visi ini nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, yang berprestasi, apalagi kalau berkualitas dalam pelaksanaan kan agak umum sekali ini ya, kita berprestasi ya. Apalagi ya Pak Ibu, ayo kira-kira ini kesepakatan kita. Mewujudkan siswa yang berprestasi, apalagi kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia, boleh? Dan berakhlak mulia. Kita tes ulang. Kita anggap aja ini diskusi kecil ini menghasilkan ada beberapa revisi, ya bukan merubah tapi revisi. Coba Bapak Ibu lihat seperti ini. Kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Walaupun tidak masuk seluruhnya, kita bisa mengutamakan yang utamanya dulu. Mewujudkan siswa yang berprestasi. Ya, berprestasi itu kan sudah termasuk dari profil pelajar Pancasila, yaitu apa yang berprestasi? Kalau pelajar Pancasila tadi berpikir kritis, sudah masuk. Selanjutnya kreatif. Tadi kreatif sudah di profil ya. Inovatif. Sudah. Selanjutnya berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini masuk yang dimensi pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mungkin segini saja kata-katanya sudah mencakup yang 5. Dari inisiatif perubahan Bapak Ibu yang mau dimasukkan ke sini, kira-kira ada nggak kata-kata yang perlu dituangkan lagi dalam visi dari isi hati Bapak Ibu tadi? Ya, menurut Bapak Ibu ingat, ada nggak? Ya, siswa yang berprestasi, kreatif, inovatif, berakhlak mulia. Ya, potensi berprestasi, kreatif, ya, teknologi. Inovatif. Ya, teknologi ada, tapi kalau kita taruh kreatif, inovatif, berteknologi, double kali nanti ya. Inovatif nggak ada, berteknologi. Kalau mau taruh teknologi nggak boleh, kreatif, berteknologi, dan berakhlak mulia boleh juga. Di dalam teknologi itu ada inovatif, boleh juga. Ya, kita sesuaikan aja. Ya, selanjutnya berakhlak mulia. Apa yang kita tulis misalnya, mana tahu nanti jadi rujukan Bapak kepala sekolah, dia hasil diskusi kecil, Bapak kemarin seperti ini, kan bisa jadi, ya. Apa? Berteknologi bulannya. Kita kan masih diskusi kecil nih, mana tahu nanti waktu forum besar nggak bisa diterima orang tua, ada yang punya mereka lagi atau rekan lain, ya nggak apa-apa, seperti itu. Ya, berteknologi dan berakhlak mulia. Oke, kita anggap seperti itu. Ya, kita anggap seperti itu. Jadi teknologi. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita anggap saja hasil diskusi kita. Untuk notulen minta tolong, ini hasil visi yang hasil diskusi kelompok kecil hari ini. Ya, seperti itu. Bukan koreksi. Hasil diskusi, visi hasil diskusi kita. Mewujudkan siswa yang berprestasi, kreatif, inovatif, berteknologi, dan berakhlak mulia. Kira-kira yang nggak banyak terbuang kan? Dari yang pertama visi tadi kan nggak banyak terbuang yang di sana. Bahkan kita nggak membuang yang banyak sebenarnya. Cuma merevisi saja. Kreatif, inovatif, berteknologi, dan berakhlak mulia. Nah, itu kan belum tentu kita diterima oleh guru besar. Karena tahu nanti ada ide-ide lagi dari guru yang lain. Tetapi hari ini gambaran menarik visinya seperti itu. Sudah ya, Ibu Maria, notulennya. Kita lanjut Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu, yang berikutnya kita harus bisa mengidentifikasi perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Tadi visi perubahan kita ulang lagi Bapak Ibu. Di perubahan mewujudkan siswa yang berprestasi, kreatif, inovatif, berteknologi dan berakhlak mulia. Di sini Bapak Ibu kita harus bisa mengidentifikasi perilaku warga sekolah. Yang pertama kita guru dulu di warga sekolah. Kita bisa merumuskan perilaku yang mencerminkan visi. Misalnya, guru mengajar dengan menyenangkan, menggunakan media teknologi. Itu sebagai sumber-sumbernya Bapak Ibu. Jangan nanti visinya saja faktor pendukung nggak ada. Jadi di sini apa misalnya guru mengajar dengan menyenangkan, menggunakan media pembelajaran, menggunakan teknologi, masuk tepat waktu. Ini harus ada dari perilaku warga sekolah. Jangan nanti perilaku warga sekolah yang pertama guru kita sendiri belum mampu. Kalau belum mampu bagaimana solusinya? Tugas kepala sekolah menganggarkan dalam RKS sebenarnya. Apakah kita buat pelatihan peningkatan guru? Dari sinilah munculnya. Dari sini muncul. Misalnya di warga sekolah membutuhkan yang berteknologi. 50% guru kita sudah bisa teknologi, 50 lagi masih belum maksimal. Inilah tugas program kegiatan tahunan. Kita undang pemateri-pemateri yang bisa mengaplikasikan teknologi untuk siswa. Ajarlah guru-guru kita, anggarkan dengan uang sekolah. Ini awal mulanya penyusunan RKAS. Ya itu. Selanjutnya murid yang disiplin dan sopan santun terhadap guru. Saat ini siswa kita belum semuanya. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah perlu 1 kali atau seminggu sekali kita undang tengku-tengku yang mengajarkan adab untuk sembahyang jamaah? Apakah setiap hari sudah jalan? Kalau yang masih kurang apanya? Jadi untuk keagamaan apa yang perlu kita tingkatkan agar anak kita punya adab? Kalau tidak ada dari faktor dalam kekuatannya, kita bisa aja dari luar, anggarkan dengan RKAS per tahun. Itu dia awalnya. Selanjutnya orang tua di rumah bekerja sama nggak kita dengan kita? Inilah tugas komite. Sekali-sekali buat rapat dengan orang tua. Jangan sampai anak-anak guru, anak-anak kepala sekolah sudah maksimal, orang tua rapor saja belum pernah dicek hasilnya bagaimana. Jadi ini juga nggak jalan. Makanya semua warga sekolah dilibatkan dalam menyusun visi sekolah. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kita identifikasi. Baik Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ini pendapat dari kita Bapak Ibu yang peserta terkait inisiatif Prakarsa Perubahan. Dituangkan dalam pertanyaan, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi nanti Bapak Ibu, kita di sini akan muncul program-program Bapak Ibu. Disinilah lahir program tahunan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Misal akhlak mulia, apa programnya? Siapa penanggung jawabnya? Berapa durasi waktunya di sini? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan mewujudkan visi sekolah? Tadi teknologi. Dengan siapa kita kerjasama? Nah, dengan organisasi apa misalnya untuk meningkatkan mutu teknologi. Yang ketiga, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan visi tadi. Kegiatan apa saja yang kita laksanakan? Ya. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memunculkan program-program di sekolah yang bisa diaplikasikan dalam mencapai visi sekolah. Baik Bapak Ibu, dari urutan-urutan tadi, ya, dari urutan-urutan tadi, Bapak Ibu sudah ada nggak gambaran bagaimana cara menyusun visi sesuai dengan yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak? Bagaimana Bu Bulan? Sudah ada gambaran sedikit? Bu Maria? Selanjutnya Pak Ajis? Sudah ada gambaran Pak ya? Itu adalah langkah dalam menyusun visi. Jadi Bapak Ibu tahapan-tahapannya seperti itu dalam menyusun visi. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum ke sesi akhir, yaitu saya menginginkan refleksi dari Bapak Ibu bagaimana terkait dengan pemaparan pada hari ini atau apa yang perlu kita tingkatkan.
itulah refleksi saja nanti beberapa orang dari apa yang telah kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaannya dulu. Gak ada pertanyaan ya? Luar biasa. Ini banyak paham semua atau nggak paham semua nih? Baik. Selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita sekarang saya kasih waktu 2 menit. Bapak Ibu boleh merefleksikan terkait dengan pemaparan pada hari ini. Nanti saya mohon Bapak Ibu memberi kesimpulannya ataupun terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat karena hari ini saya di sini, mungkin besok atau seterusnya Bapak Ibu yang akan mengalami seperti saya. Ya, itu. Hari ini masih belum dikejar Bapak Ibu, ya. Nanti pada saat dikejar Bapak Ibu akan dapat juga. Dan satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah dari lama, cuma belum ada kesempatan saya sampaikan bahwa di pendidikan guru penggerak ini kami wajib menyampaikan dan juga berbagi dengan rekan-rekan sejawat dan warga sekolah, sehingga nanti resmi Bapak Ibu kami membuat SK untuk membuat sebuah grup namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu yaitu kita di situ yang ingin merubah diri. Artinya di situ ada kami. Nanti Bapak Ibu akan kami share informasi-informasi penting terkait pengembangan pendidikan. Misalnya Bapak Ibu mau belajar Canva. Jadi sampaikan aja di grup Bapak, kami mau belajar Canva. Jadi kita akan sediakan waktu. Kalau memang tidak ada pemateri di sini, kita bisa undang rekan-rekan kita yang lain untuk mengupdate kita. Jadi tujuan dari guru penggerak itu bisa menggerakkan orang lain. Itu dia. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya buat grupnya untuk bisa bergabung di situ. Kami bisa share tentang temuan-temuan informasi baru terkait dengan perkembangan pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu sudah siap? Terkait dengan kegiatan hari ini, misalnya apa? Oh, misalnya menari karena sudah tahu alur menyusun visi, atau bisa jadi kurang menyenangkan karena duduknya lama. Terserah kalau Bapak Ibu. Intinya apa yang telah Bapak Ibu dapatkan hari ini itu kita refleksikan, atau mungkin harapan ke depan apa dari program guru penggerak ini terkait dengan guru-guru kita. Boleh Bapak Ibu tulisnya apa keinginan Bapak Ibu dari pemaparan pada hari ini. Sudah siap Pak Jamal? Oke, baik. Kita berikan waktu untuk Pak Jamal menyimpulkan. Pakai mikrofon Pak Jamal ini karena sesi akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba membuat refleksi dari Bapak penampilan Pak tadi. Yang pertama sangat menarik dan Bapak bisa mempertahankan yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya ini untuk kami semuanya, rekan-rekan guru, kami memohon dengan sangat sering-seringlah buat sosialisasi seperti ini agar rekan-rekan guru lain bisa seperti Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamal. Boleh di samping siapa yang siap langsung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan hari ini. Saya sedikit akan merefleksi hasil dari pemaparan hari ini yang tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini pelaksanaan kegiatan hari ini sangat menarik dengan paparan dari Bapak calon guru penggerak disertai dengan praktik baik dari rekan guru sesuai arahan dari Bapak. Harapan saya agar semua yang program atau hal yang kita lakukan hari ini, yang kita bicarakan hari ini dapat kita terapkan di sekolah guna menumbuhkan atau meningkatkan
meningkatkan sekolah yang sesuai dengan visi dan misi serta apa yang kita bahas hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Haji, boleh juga. Pak Haji, saya bertanya Pak dari kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya hari ini dalam pelaksanaan guru penggerak, alhamdulillah Pak Abu sudah wajar. Sudah wajar jalan guru penggerak. Kemudian dengan ilmu yang kami peroleh pada hari ini, mungkin kami menjadi menjadi sebuah ilmu untuk jalan-jalan guru penggerak yang lain ini, kecuali saya damping lagi. Ini adik-adik saya ini yang jalan guru penggerak ya. Mungkin Pak Abu, terima kasih, itu sudah wajar kalau menurut saya. Demikian yang dapat saya. Oke, baik, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu, mungkin satu orang lagi. Bu Dini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Abu Bakar sebagai CDP kali ini, saya mendapatkan hal yang sangat baik, yaitu bagaimana cara kita membuat atau merancang visi dan misi sekolah dengan cara yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara kita bekerja bersama sebagai warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang kita inginkan. Yang kedua, harapannya adalah semoga pelaksanaan kegiatan Pak Abu Bakar bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan Pak Abu Bakar bisa menjadi guru penggerak yang terbaik tentunya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali rekan-rekan guru-guru kita yang telah hadir pada hari ini, spesial nih senior kita Bapak Abdul Aziz ya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Ini semangatnya luar biasa. Pak Aziz mungkin tadi bilang sudah kurang semangat, tetap semangat ya. Artinya untuk ikut guru penggerak. Tapi yang lain Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tidak lama lagi Bapak Ibu akan menyusul seperti ini juga ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pemaparan ini terkait dengan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Dari pemaparan saya sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu, dan juga terima kasih saya sebesar-besarnya buat Pak Erna Noviandri sebagai pengajar praktik yang telah hadir di SMA kita pada hari ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu buat kita semua. Luar biasa semangat teman-teman untuk berubah dan memikirkan masa depan peserta didik. Nah, ini terlihat dari prakarsa perubahan yang teman-teman lakukan tadi, bahwa banyak memimpikan peserta didik gitu Pak ya. Kita berbicara hari ini, kita berdiskusi hari ini semata-mata hanya memikirkan masa depan peserta didik kita. Terima kasih Bapak Abu. Sebenarnya saya sedang mendampingi, ini bukan mendampingi ya, senior wakil kurikulum lagi apa yang didampingi. Nah, cuma karena sudah jadi tugas, yang tidak apa lah, silaturahmi. Kata tadi saya awali, kata-kata saya tadi di sini adalah saya bersilaturahmi kepada rekan-rekan. Nah, teman-teman, tadi sudah kita lihat juga bahwa visi sekolah kita, kemudian kita sesuaikan dengan apa visi keinginan kita. Karena jangan sampai visi kita itu atau visi sekolah itu hanya menjadi slogan atau jargon, gitu kan? Menjadi jargon tapi tidak dalam pelaksanaannya. Tapi kalau dia ada tujuan, karena visi itu melihat masa depan, ada tujuan yang ingin dicapai, ada indikator yang bisa diukur. Kita melihat terwujudnya peserta didik yang bagaimana. Berarti ada harapan kita ingin mewujudkan peserta didik kita ke arah yang seperti yang kita inginkan, seperti yang Bapak Ibu tuliskan tadi di sana. Jadi kami berharap apa yang Bapak Ibu tuliskan tertulis di notulen dan bisa direkomendasikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan mudah-mudahan ini
bisa menjadi bahan perbincangan untuk merumuskan dan meninjau visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Abu juga mengaitkan dengan visi di keluarga. Nah, ini luar biasa ya. Berarti nanti pulang ke rumah harus tanya ke suaminya, visi kita sebenarnya apa nih Pak? Gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang senior mungkin udah Pak Ajis udah tahu arahnya kemana. Itu yang ibu-ibu tanya, sebenarnya saya mau dibawa kemana gitu kan? Mau dibawa kemana nih? Ya jangan ikut visinya udah salah gitu kan. Nah, baik teman-teman, ya akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lama dan panjang, maka berjalanlah bersama-sama. Nah, itu inti dari kolaborasi. Jadi bukan orang lain yang memikirkan sekolah kita, tapi kita yang ada di sinilah yang memikirkan mau kita bawa kemana sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi saya tutup dengan pantun, boleh ya? Jadi di Aceh Jaya musim langsat. Saya nggak tahu di Tenom ya. Langsatnya enak dan manis pula. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tenom tetap semangat. Kita jalankan kurikulum Merdeka bersama-sama. Terima kasih Pak Abu, tetap semangat, dan teman-teman lain terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas waktu yang sudah kami sita. Harusnya Bapak Ibu masuk di kelas mungkin. Dan mohon maaf juga atas segala kesalahan saya dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.